Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, DRBA Channel. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang 7 cara penomoran otomatis di Excel. Cara atau metode pertama yaitu dengan metode sel ditambah 1. Pertama kita klik dulu di sini angka 1, lalu masukkan formula sama dengan sel A2 ditambah 1. Lalu kita letakkan kursor di sini, kita copy ke bawah dengan cara double klik, yaitu sampai muncul tanda panah warna hitam. Ini adalah metode yang umum sekali digunakan. Untuk metode kedua, kita sebut namanya fill handle, yaitu dengan menginput angka 1 dan 2 lalu mengkopinya ke bawah dengan cara memblok angka 1 dan 2 ini, lalu di double klik atau kita copy ke bawah. Ada lagi cara lain dengan tidak menginput angka 1 dan 2, melainkan kita hanya menginput angka satunya saja. Sama dengan yang tadi, kita double klik atau copy ke bawah. Nah, pada data yang tampil ini, angkanya adalah 1 sampai dengan ke bawah. Nah, bagaimana caranya supaya urut? Nah, di sini ada pop up auto fill option, lalu kita pilih fill series. Nah, ini masih tergolong metode fill handle. Metode fill handle ini, untuk melakukan double klik di sini, biasanya angka yang di sisi atau kolom yang pada sisi sebelahnya itu harus terisi data atau angka. Jika tidak ada terisi data atau angka, maka tidak bisa melakukan double klik seperti ini, yaitu melainkan kita harus copy dengan cara seret ke bawah. Fill series seperti ini. Nah, kita ambil contoh, kita buka Excel baru. Pada data yang tampil di sini tidak ada angka di sebelahnya. Kalau kita menginput angka 1, lalu kita double klik, dia tidak akan mau. Kenapa? Karena di sininya tidak ada data atau angka atau huruf, atau data ini berupa blank, sehingga double klik di sini tidak akan bisa. Jadi caranya supaya bisa, kita harus melakukan kita seret seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke database. Untuk cara atau metode yang nomor 3 dengan melakukan fill series, yaitu sama, kita input angka 1 di sini, lalu kita gunakan tab yang ada di Excel ini. Kita pilih tab Home, lalu Fill Series, lalu kita masukkan angka di sini. Nah, untuk memasukkan angka di akhir ini, kita juga harus tahu angka di akhirnya itu berapa. Kalau pada data ini, angka row yang terakhirnya adalah 117. Nah, maka kita menginput fill series di sini adalah step value. Step value adalah angka awalan yang akan kita mulai, lalu stop value-nya adalah angka akhiran yang akan kita beri nomor. Kalau tadi row-nya sampai 117, maka dikurangi dengan header di sini, nomor ID pesanan tanggal order, ini adalah header pada row 1. Maka harusnya yang kita input adalah 116. Lalu series in-nya kita pilih yang kolom. Kita lihat hasilnya. Maka nomor di sini akan terinput secara otomatis. Kita juga bisa menggunakan tombol shortcut, yaitu dengan cara mengetik pada keyboard Alt H, Fi, S. Maka muncul kotak dialog seperti ini.
Nah, apa bedanya rows dan kolom pada kotak dialog ini? Nah, kita coba pada lembar Excel yang kosong. Cara fill series ini biasanya cocok untuk melakukan perhitungan yang lembaran Excel-nya itu masih blank. Contoh seperti ini. Kita akan menginput series rows dan kolom. Kita akan memberikan nomor 1 sampai 10. Nah, penggunaan rows ini adalah untuk melakukan penomoran dari kiri ke kanan. Kita lihat. Nah, kita harus menginput dulu angka satunya di sini. Kita pilih rows, lalu step value kita mulai dari angka 1. Dan stop value-nya kita akhiri dengan angka 10. Maka angkanya akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar penomoran ini bisa dari atas ke bawah? Nah, caranya sama seperti tadi. Kita memilih series in-nya di kolom. Lalu kita ketikkan angka 10 di sini. Nah, angka untuk metode fill series ini bisa juga digunakan untuk menghitung kelipatan. Contohnya seperti ini. Di sini kita akan melakukan kelipatan 2 misalnya. Kita taruh rows di step value-nya. Step value-nya ini harus disamakan dengan angka yang ada di sini. Karena di sini angkanya 2, yang akan kita lakukan kelipatan adalah 2, maka step value-nya kita mulai dari angka 2. Stop value-nya itu berakhir di angka berapa kita mau taruh, misalnya kita taruh 20. Maka angka ini akan kelipatan 2. Bagaimana dengan kita ingin melakukan kelipatan dimulai dari 10? Ini kita hapus dulu. Kita mulai dari angka 10. Lalu stop value-nya kita mau misalnya yang kita inginkan di angka 100. Maka di sini angkanya kelipatan 10. Nah, untuk metode selanjutnya bisa menggunakan dengan cara row function, yaitu dengan melakukan input rumus sama dengan row, kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, kenapa di sini angkanya 2? Karena row di sini artinya adalah bilangan row yang ada pada row tersebut. Karena di sini row-nya adalah 2, maka yang muncul di kolom A2 ini adalah 2. Nah, bagaimana caranya supaya angka di sini muncul angka 1? Yaitu dengan melakukan pengurangan 1 angka. Nah, 1 angka di sini, ini cara membacanya adalah row yang ini 2 dikurang 1. Kurang 1. Maka hasilnya 1. Kalau di sini kita row-nya kita masukkan row dikurang 2, maka hasilnya adalah 0. Karena 2 dikurang row 2 ini dikurangi dengan 2 adalah 0. Nah, bagaimana kalau misalnya dilakukan penambahan? Bisa. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kembali lagi sama dengan row, kurung buka, kurung tutup, dikurang 1. Lalu kita copy ke bawah. Maka angkanya akan urut dari nomor 1 sampai dengan nomor 116. Nah, keuntungan dari menggunakan row function ini, jika satu row kita hapus,
Misal kita akan menghapus row nomor 7, maka nomor ini akan tetap urut. Nah, seperti ini jadinya. Atau misalnya kita ingin membuang row 3 dan row 4, kita membuang row 7, kita mau buang row yang 11, 12, 13. Nah, bila ini dilakukan delete, maka angkanya masih tetap berurutan. Nah, itu adalah kelebihan dari row function. Untuk metode selanjutnya adalah dengan melakukan rumus count A. Kita input dulu di sini sama dengan if is blank B2 adalah yang ini, lalu kita kurung tutup, tanda kosong, koma, count A, kurung buka, B2, pilih selnya, titik 2, lalu B2. Nah, B2 yang di awal ini kita lock di kolom B dan row 2, lalu kita enter. Nomornya akan urut. Nah, bagaimana cara membaca rumusan ini? Ini artinya adalah jika di kolom B2 blank, maka blank, tidak ada isinya. Jika tidak, maka count A hitung di sini dari B2 sampai B2. Nah, keuntungannya dari menggunakan count A ini, jika sel di sebelahnya dihapus, nomor akan tetap urut. Contohnya seperti ini. Pada sel B3 kita hapus. Nah, nomor 2-nya akan pindah ke bawah karena di sini kita sudah melakukan rumusan tadi. Jika B3 kosong atau tidak ada isinya, jika B3 kosong maka isi kosong. Jika tidak, maka lakukan count A B2 sampai B3. Sama juga jika kita menghapus yang ini atau yang ini atau yang ini, hasilnya akan tetap urut. Kurang lebih seperti itu. Untuk metode selanjutnya dengan menggunakan rumus subtotal. Caranya adalah kita memasukkan rumusan sama dengan subtotal. Kita pilih yang count A atau 3. Lalu kita pilih yang B2 sama dengan yang tadi. Kita kunci di sini yang di depannya saja. Kita klik enter, copy ke bawah, maka nomornya akan urut. Nah, apa kelebihan dari menggunakan metode ini? Yaitu jika kita melakukan filter pada heading yang atas ini, maka nomornya ini akan tetap urut. Kita bisa lihat contoh di sini. Kita filter dulu. Misalnya kita mau memfilter jenis paket, kita mau pilih yang ekonomi, kita pilih yang ekonomi, maka row-row yang terhidden itu tidak akan dihitung. Yang dihitung tetap row yang tampil di sini. Nah, seperti ini, nomornya tetap urut. Bagaimana kalau misalnya kita mau pilih dua filter, ekonomi dan premium? Sama saja, dia akan tetap urut. Kalau di clear, dia akan kembali seperti semula. Itu adalah kelebihan dari subtotal. Dan sama saja jika penggunaan metode subtotal ini, jika kita hapus pada row yang akan kita hapus, maka dia tetap akan menghitung secara otomatis.
seperti itu. Untuk metode yang terakhir adalah dengan menggunakan Excel table. Caranya adalah kita blok dulu. Kita blok dari ujung data sampai dengan ujungnya. Lalu kita ketik Alt NT. Oke. Nah, ini adalah shortcut untuk Excel table. Sama saja jika kita gunakan mouse. Kita blok juga sama. Jika dengan menggunakan mouse, maka kita pilih insert table. Oke. Nah, pada penggunaan metode Excel table ini, kita juga memasukkan formula. Formulanya adalah sama dengan row kurung tutup dikurang row, kita ambil table di sini, yaitu di sini sudah otomatis table 4. Lalu kurung buka yang seperti ini kita ambil headers, lalu tutup, lalu kurung tutup. Kita copy ke bawah. Nah, di sini nomornya sudah urut. Lalu apa keuntungannya dari penggunaan metode Excel table? Yaitu jika kita menambahkan angka di luar table, nah table ini sudah ada batasannya, table yang tadi kita buat. Namun jika kita menambahkan di kolom B 118, maka nomor yang di sini akan terhitung otomatis langsung ke 117. Kita kasih contoh, misalnya nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kita mau tambahkan lagi di bawahnya. Tambahkan lagi. Nah, itu adalah kelebihan dari penggunaan metode Excel table. Namun bagaimana jika satu row dihapus? Apakah nomornya masih tetap urut? Nah, kita lihat di sini. Kita akan membuang row 109 sampai 112. Nah, maka nomornya akan tetap urut. Demikianlah 7 cara penomoran otomatis di Excel.